Assalamualaikum, nama aku Dr. Yuditya. Hai, nama aku Dr. Edo. Hai, aku Dr. Salma. Selamat ya Dr. Edo, sudah disuruh mendapatkan gelar dokter. Gimana nih perasaannya? Sebelumnya makasih banyak atas ucapannya. Jadi yang dirasakan sampai sekarang ini masih kerasa banget sih euforianya. Perasaannya sih bangga ya. Nggak nyangka juga bisa sampai di titik ini. Pastinya senang ya, walaupun ada rasa deg-degannya. Karena setelah ini tanggung jawab kami itu kan besar ya, terutama di balik gelar dokternya. Jadi perasaan campuran deh, kayak senang dan juga deg-degan gitu. Dulu waktu kecil cita-citanya memang mau jadi dokter. Ya, kalau dari kecil itu memang aku itu udah pengen jadi dokter sih. Enggak sih, dulu tuh kepengennya jadi psikolog. Kalau waktu kecil, dulu dari SD, SMP, SMA, itu cita-cita aku jadi pemain film. Lalu kenapa kok memutuskan pada akhirnya untuk jadi dokter? Soalnya kan kedua orang tua tuh dokter. Jadi setelah diomongin dokter tuh gimana ya, coba aja. Awalnya itu karena waktu SMA, itu kan mulai kenal pelajaran biologi. Dan dari situ aku suka sama pelajaran biologi dan akhirnya memutuskan untuk beralih cita-cita ke dokter. Terus gimana rasanya setelah jadi dokter? Gimana ya? Ya awalnya sih stres, merasa kayaknya berat banget gitu. Tapi kan karena udah terlanjur ya gimana lagi, harus dijalanin ya. Jadi setelah dijalanin enjoy juga sih rasanya. Seru juga jadi dokter. Seneng, nggak seneng, ya tetap harus seneng sih. Rasanya campur aduk sih ya. Ada senangnya, ada sedihnya, ada pusingnya. Tapi banyak pusingnya sih ya, karena di semester-semester awal kuliah itu kan banyak kegiatannya. Lalu ada momen yang paling berkesan nggak selama kuliah kedokteran? Ada dong, waktu pengumuman diterima kedokteran UMY. Kesan ya, pasti ada sih. Itu waktu aku diterima di kedokteran umum UMY. Lalu ada suka dan duka sama-sama kedokteran? Oh, suka duka itu jelas ada, banyak. Pertama kali merantau ke kota orang, jauh dari keluarga, itu kerasa banget sih beratnya. Tapi mulai dari situ, situlah kemandirian kami itu mulai diasah. Halo, Assalamualaikum Ma. Nak, gimana? Udah sampai? Alhamdulillah Ma, ini baru aja sampai. Ya udah, Mama tutup dulu ya teleponnya. Pasti banyak banget ya, terutama sekolah kedokteran itu kan banyak kegiatannya. Kemudian jadwalnya padat, mulai dari kuliah, di mana waktu kuliah ada yang rajin mendengarkan dokternya, kemudian ada yang nge-game, ada yang gosip, bahkan ada yang tidur. Dan setelah kuliah kita masih harus diskusi tutorial, terus malamnya kita harus belajar pretest, besoknya kita harus ada skills lab. Dan terakhir masih ada praktikum, dan itu luar biasa capeknya sih. Kayak misalnya kalau inhal pretest gitu, padahal kan udah out belajar. Terus kalau misalnya harus remet tentamen juga, jadi harus ngulang di hari lain juga kan. Paling sedih tuh kalau misalnya harus remet blok gitu sih, padahal udah belajar mati-matian, tetap harus remet. Aku gak lulus lagi. Nah, lalu skripsi. Waktu, pikiran, tenaga, sudah kami tuangkan semua.
Tapi rasa lelahnya itu dibayarkan pada saat hari di mana kita wisuda. Nah, selanjutnya itu menjelang koas. Di tahun yang sama, pandemi COVID-19 melanda di seluruh dunia. Nah, pada saat itu tuh chaos banget ya. Jadi ada banyak yang harus kita sesuaikan dan juga harus kita siapkan sebelum kita koas ke rumah sakit. Koas ya. Koas itu waktu dimana akan disebut jadi dokter. Oh, dari koas baru. Langsung TTV semua pasien ya. Ditunggu sampai jam 6. Oh iya, ada 4 pasien baru dari IGD, jangan sampai kelewat. Mau tanya, di sini ada pasien baru nggak ya? Suster, infus saya habis. Ya begitulah rutinitas kami setiap pagi. Walaupun kami sudah mencoba untuk belajar, ya kadang tetap aja belum bisa menjawab pertanyaan konsulen. Rutinitas koas kami yang lain itu ada presentasi kasus. Lalu kami juga ada jaga bangsal dan poliklinik. Koas itu nggak lengkap sih rasanya kalau misalnya belum jaga malam, apalagi jaga malam di IGD ya. Setiap ambulans datang, mulai sadar bahwa ternyata itu malam masih panjang.
Semua proses yang dijalani jujur sungguh melelahkan. Tapi terkadang ucapan terima kasih dari pasien itu membuat kami lebih semangat lagi. Tunggu bentar. Makasih ya dok. Oh iya, nggih, sama-sama ya Bu. Mari. Setelah 2 tahun kami koas, masih ada satu lagi langkah besar akhir kami, yaitu UKM PPD. Hari di mana kami diuji, apakah kami sudah layak sebagai seorang dokter? Kita harus siap dengan skenario terburuknya. Akhirnya kabar yang ditunggu tiba juga. Semua perjuangan yang dilalui terasa terbayarkan. Aku lulus. Tidak mungkin kami semua bisa mencapai titik seperti sekarang ini, jika bukan karena dukungan dan doa dari orang-orang tercinta. Untuk itu, gelar ini aku persembahkan untuk Mama dan Ayah. Mama dan Papa. Ayah dan ibu.